Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Intan Safira dengan NIM 2100014, Zilkairani 2100525, Saharani Tasmania Putri 210075104. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Upaya Pembaharuan Pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum merupakan salah satu upaya dalam pembaharuan pendidikan. Pembaharuan kurikulum bisa diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan antara dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Pembaharuan kurikulum disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja untuk mengubah semua yang terlibat dalam kurikulum seperti pendidik, peserta didik, kepala sekolah, pemilik sekolah, maupun orang tua, dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Penyebab dari pembaharuan kurikulum beragam, mulai dari sistem pemerintahan di suatu negara berubah, aspek sosial, politik, ekonomi, ideologi, maupun sistem pendidikan, mengikuti perkembangan zaman yang meliputi perkembangan iptek, adanya gagasan baru dari ahli pendidikan, adanya perubahan dari masyarakat meliputi aspek sifat, perilaku, kebiasaan, dan tren, dan lainnya. Bentuk pembaharuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah adalah kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Penerapan kurikulum 2013 dituntut peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan pendidik hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk berdiskusi selama berlangsungnya pembelajaran dengan menyalurkan pendapat dan saling bertukar gagasan. Salah satu bentuk penerapan dalam Merdeka Belajar adalah belajar dengan dosen universitas lain. Yang kedua, pengelolaan pendidikan inovatif. Inovasi pendidikan adalah hal baru yang dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecah masalah pendidikan. Pendidikan yang inovatif dapat berbentuk metode di mana dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai alat atau cara yang baru. Metode atau cara baru dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam menciptakan pendidikan inovatif, kita bisa menyatukan unsur teknologi dalam pembelajaran. Tujuannya adalah membuat pembelajaran menjadi menarik, perhatian, dan efektif untuk dilaksanakan, sehingga dalam belajar tidak monoton dan membosankan bagi peserta didik. Yang ketiga, pengembangan pendidikan di luar sekolah. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, akan tetapi pendidikan bisa didapatkan dari luar sekolah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah. Ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah, kita bisa dapatkan di luar sekolah. Hal ini perlu kita lakukan dengan melakukan pembauran dengan lingkungan luar sekolah, yakni lingkungan masyarakat. Kita bisa mengikuti diklat dan kursus untuk meraih ilmu-ilmu pendidikan di luar sekolah. Pengembangan pendidikan di luar sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pengembangan pendidikan di luar sekolah. Banyak masyarakat di Indonesia yang tertinggal dalam oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor geografis. Hal yang sering terjadi adalah faktor ekonomi. Keluarga yang tidak mencukupi untuk membiayai anaknya bersekolah. Mengingat tuntutan zaman yang semakin tinggi, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dibutuhkan skill dan pengetahuan yang tinggi pula. Bagaimanakah nasib yang tertinggal? Pemerintah membentuk program kejar paket A, paket B, dan paket C.
Dengan adanya program Kejar memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tertinggal akan pendidikannya untuk bersekolah kembali dan mendapatkan ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian homeschooling merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, sehingga orang tua dan tahu langsung anaknya dalam belajar materi pembelajaran dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Homeschooling dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya dilakukan di ruang sekolah, tetapi bisa dilakukan di rumah. Peserta didik yang mengikuti homeschooling akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Homeschooling bisa dijadikan sebagai solusi dalam meretas permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.